Hai teman-teman. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses atau tindakan menyampaikan pesan atau message dari pengirim, yaitu sender, ke penerima atau receiver, melalui suatu medium, yaitu channel, yang biasa mengalami gangguan atau noise. Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intensional atau disengaja, serta membawa suatu perubahan. Unsur-unsur dalam berkomunikasi yaitu 1. Komunikator. Siapa komunikator, sumber, atau pengirim? 2. Pesan. Yang mengatakan apa isi pesan yang akan disampaikan. 3. Media. Di saluran mana? Saluran media seperti YouTube atau lain sebagainya. 4. Komunikan. Kepada siapa atau penerima atau penerima yang akan menerima pesan tersebut. 5. Efek. Dampak atau suatu pengaruh yang dapat kita peroleh dalam berkomunikasi. Selanjutnya, komunikasi menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Everett M. Rogers pada tahun 1998, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang dimana suatu ide atau gagasan dialihkan dari sumber kepada suatu penerima dengan maksud mengubah suatu tingkah laku mereka. Contohnya, seperti kegiatan ceramah atau pidato persuasif mengenai sikap, perilaku, dan pola pikir manusia di zaman sekarang. Selanjutnya, menurut David Caberlo, ia mengatakan bahwa komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial yang berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain serta mengetahui keberadaan diri sendiri. Komunikasi diajukan untuk menciptakan keseimbangan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, menurut Deddy Mulyana tahun 2007, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar dapat terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan ataupun verbal yang dapat mengerti oleh kedua belah pihak. Contohnya saja, saat melakukan presentasi, yang dimana kita dapat melakukan pembelajaran menggunakan LCD proyektor. Selanjutnya, menurut Harold Laswell pada tahun 1948, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Contohnya, seperti komunikasi antara dosen dan mahasiswa saat di kampus, ketika dosen menjelaskan materi akan menimbulkan suatu efek atau dampak terhadap mahasiswa, antara paham atau tidak paham tentang materi yang disampaikan. Berikutnya, menurut Lacey Grapher, ia mengatakan bahwa komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagai untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Contohnya, dari komunikasi ekspresif, seperti mahasiswa memprotes kebijakan penguasa negara dengan melakukan demonstrasi atau mogok makan untuk aksi diam. Selanjutnya, menurut Goldhaner, ia mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang sering berubah-ubah. Contohnya, mengadakan suatu rapat kegiatan di kampus. Selanjutnya, menurut Gode, pada tahun 1959, ia mengatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang membuat sesuatu yang awalnya dimiliki oleh satu orang menjadi dimiliki oleh dua orang ataupun lebih.
Contohnya, apabila kita memiliki sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain dan kita cerita dengan teman kita, sehingga dengan menceritakan rahasia tersebut, ada pihak lain yang mengetahui tentang rahasia yang kita miliki. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai definisi komunikasi menurut para ahli. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.